Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Miftahul Jannah. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah balik lagi nih di podcast kali ini. Seperti biasanya aku mau sharing sama teman-teman, tapi sebenarnya di podcast kali ini kita lebih sharing tentang pendewasaan ya. Pendewasaan yang bertahap. Ya, biasanya di usia sekitar 17 tahun hingga 25 tahun lah ya. Kita mengalami yang namanya krisis dalam sebuah kepastian gitu, dimana kita bingung ya, lagi banyak-banyak ya mencari pekerjaan, lagi banyak memikirkan hal-hal yang memang itu berfungsi banget ke ranah kehidupan kita, ataupun kita bingung nih mau jadi apa, fashion kita apa, atau skill kita itu apa. Nah, di usia seperti ini kita ini banyak ragunya, banyak putus asanya, banyak bimbangnya, banyak ketakutannya gitu kan. Sehingga kalau kita udah takut nih untuk melangkah kebaikan, kayaknya kebaikan itu jadi tertutupi dengan ya keburukan-keburukan itu. Ya, contohnya apa? Ketika kita mau melangkah ke dalam kebaikan, atau kita misalnya punya kemampuan yang mana kemampuan itu mau kita asah. Ya, contohnya kita bisa menulis ya. Karena menulis itu bukan sesuatu hal yang mudah, dimana kita perlu waktu ya dalam setiap harinya ya untuk menulis, entah 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau bahkan lebih ya, bisa 5 jam atau lebih ya, tergantung dimana kita memiliki waktu tertentu untuk mengasah ya kemampuan kita. Atau misalnya kita pengen punya bisnis, kita pengen bisnis kita besar. Nah, di usia muda ini kita pengen kan mengembangkan bisnis kita sehingga nanti di usia tua kita tinggal menikmati hasilnya, kita tinggal memetik hasilnya. Seringkali yang biasa aku temui, misalnya kita punya teman ya, teman itu mau memulai bisnis, teman kita mau mulai bisnis, dia udah punya niat ya, udah punya keinginan, terus modal juga udah ada. Nah, tinggal dijalanin sebenarnya, tapi pas mau dijalanin dia udah ragu. Aduh, kayaknya nih bisnis aku nggak bakal lancar, kayaknya bisnis aku nggak bakal berhasil, kayaknya saingannya banyak dan bla 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 bla. Kan itu kan negatif thinking ya, pikiran negatif itu biasanya cepet banget nih datang dalam hidup kita, sehingga kebaikan itu bisa tertutupi dari sifat keburukan ya. Ini sering banget aku temuin. Nah, sebenarnya kalau kita mau membuat usaha, di mana usaha itu dari nol ya, dari tahap baru ya, dari pemula ya, kita maju aja gitu. Kita nggak perlu memikirkan hal-hal negatif yang ada di pikiran kita, karena biasanya anak muda itu udah takut duluan sebelum melangkah. Aku pun pernah melakukan hal seperti itu. Aku pun pernah putus asa juga gitu kan dalam menggapai semua impian aku gitu. Karena setiap orang kan punya impian ya, punya cita-citanya, tapi nggak semua orang tuh punya tekad yang kuat, yang bulat untuk menggapai impiannya. Tidak hanya bisnis ya, tapi pekerjaan yang lainnya yang mau kita bangun ya. Memang ya itu adanya. Jadi sebagai manusia kita harus benar-benar yakin sama Allah. Semuanya kita pasrahkan sama Allah. Dari hal terkecil hingga hal terbesar, kita serahkan semuanya pada Allah. Misalnya kita mau memulai bisnis, kita berdoa sama Allah gitu kan, disambil dengan istikharah. Kemudian kita sholat tahajud atau sholat di sepertiga malam, perbanyak zikir ya, perbanyak sholawat. Jadi ibadahnya tuh dikencengin loh ya, karena kita pengen Allah tuh
notif kita, Allah tuh bantu kita. Nah, caranya seperti itu. Kalau kita memulai suatu usaha atau memulai pekerjaan, kalau kita nggak melibatkan Allah dalam segala urusan kita, kita merasa sendiri bisa melakukannya, kita adalah orang yang sombong. Kita tidak mau meminta bantuan sama Allah. Makanya kita ini sebagai manusia adalah manusia lemah, sebenarnya manusia yang gak berdaya tanpa bantuan Allah. Ya, karena kalau emang ya pikiran negatif ini udah masuk ke dalam otak kita, kemudian masuk ke dalam diri kita, dan kita tidak mau memulai langkah kebaikan itu, artinya kita tidak bisa melawan hawa nafsu. Jangan lupain Allah gitu kan dalam segala urusan teman-teman, karena yang merubah urusan kita, yang mengubah semuanya segalanya, dan yang menjadikan kita bisa seperti ini, bisa sukses, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh kita meninggalkan Allah dalam segala urusan kita. Mulai sekarang dan seterusnya, coba kita meminta sama Allah, berdoa sama Allah, kita minta petunjuk sama Allah, gimana yang terbaik, apakah cara A ini baik, apakah cara B yang baik, ataukah cara yang C yang baik. Kita nggak pernah tahu teman-teman, cara mana yang baik. Ya mungkin bagi kita udah baik, tapi belum tentu bagi Allah itu baik. Jadi semuanya libatkan sama Allah. Apapun urusan kita, mau urusan sekolah, bisnis, usaha, atau kuliah sekalipun, atau ya hal-hal apapun itu ya, kita mintanya sama Allah, kita berdoa sama Allah, minta petunjuk sama Allah. Karena sebaik-baiknya minta petunjuk, ya kita mintanya sama yang Maha Menciptakan, karena hanya Allah yang tahu dibandingkan diri kita. Mungkin itu aja teman-teman, semoga teman-teman selalu sukses, selalu dalam lindungan Allah. Jadi tetap semangat untuk memulai suatu usaha, memulai pekerjaan. Jadi jangan bingung-bingung ya, karena di usia yang rentan ini kita udah cepet banget ya mudah putus asa dan segala macam. Tapi kita harus libatkan Allah dalam segala urusan kita, supaya pikiran negatif ini nggak akan menjalar lagi ke dalam diri kita. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat, semoga podcast ini bisa mengajarkan kita lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.